kabare? Kumaha damang? Dan gimana kabarnya? Yang pastinya sahabat santuy di seluruh penjuru dunia sehat-sehat aja ya kan? Seperti biasa di hari Minggu pagi atau malam Minggu, kita akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donggua Baltatruk The Heaven episode 160 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, kita rekap tipis-tipis dulu episode sebelumnya. Kedatangan Xiaoyan ketika situasi kritis benar-benar membuat aliansian mampu menghirup udara segar. Selain King Xiaoyan berhasil memukul mundur si Tian dan membunuh Tianzun ke-9 Aula Jiwa, Xiaoyan juga berhasil melukai Tianzun keempat dengan sangat parah. Dengan begitu, krisis peperangan yang terjadi akhirnya terselesaikan. Terus gimana sih keseruan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan pandangan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Singkatnya, di saat seluruh anggota aliansi melakukan gotong royong memperbaiki kerusakan pasca peperangan sebelumnya, Xiaoyan dan kedua kakaknya terlihat asik memperhatikan Xiao yang gak mau diem alias petakilan. Bahkan ketika melihat Xiao benar mampu berjalan di atas udara ketika hampir terjatuh dari ayunan, hal itu membuat Xiaoyan semakin yakin gadis itu ternyata memang sudah berada di ranah Dozong. Di tempat yang sama, meski Cailin terlihat senang, krisis aliansian akhirnya terselesaikan berkat kedatangan Xiaoyan. Namun melihat putri kecilnya bermain, serta mengingat sebelumnya sang putri sempat berada dalam situasi hidup dan mati oleh ancaman pihak musuh, Cailin lantas bertekad untuk menjadi lebih kuat demi mempertahankan kebahagiaan putrinya. Sementara itu, menyadari Xiao belum tahu cara menggunakan kekuatan Dozongnya, Xiaoyan lantas berencana membuatkan beberapa pil untuk membantu meningkatkan kekuatannya. Mengatakan hal itu, Xiaoyan juga teringat dia sebelumnya telah bertemu leluhur Xiao Xuan ketika memasuki makam surgawi. Orang itu memberikan garis Dodi yang tersisa kepadanya, sehingga membuatnya mendapatkan kembali garis keturunan klan Xiao. Mendengarkan hal itu, dan memang belum mengetahui alasan Aula Jiwa menargetkan klan Xiao, Xiaoding justru beranggapan, apakah semuanya berkaitan dengan garis Dodi? Mengesampingkan masalah tersebut, serta mengetahui ayah mereka juga ditahan oleh Aula Jiwa, Xiaoyan lantas berjanji akan membebaskan ayah mereka. Kemudian dia memberikan gulungan teknik 3 perubahan api misterius kepada kedua kakaknya, serta meminta mereka mengajari para anggota klan Xiao yang berbakat. Bersama dengan hal itu, seorang penjaga melaporkan kalau gudang pil tiba-tiba saja terbakar. Di saat Xiaoyan kebingungan, bagaimana mungkin aula pil yang berada di pusat benteng dan tidak terkena dampak perang bisa terbakar, baik Xiaoli dan Xiaoding justru memberikan kode ada masalah internal, sehingga Xiaoyan memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut sebelum kembali ke dataran tengah. Di tempat lain, Gu He terlihat emosi kepada Liu Chang. Pasalnya sebagai bagian dari aliansian, Aula Pil seharusnya membuatkan pil untuk membantu pemulihan anggota, bukan malah asyik duduk ngopi udut santuy. Meskipun Gu He adalah ketua Aula Pil, tapi Liu Chang ini terlihat bersikap membangkang. Dia juga beralasan, dikarenakan gudang terbakar, bahan-bahan obat juga tidak mencukupi. Terlebih lagi dirinya terluka pasca mengikuti perang, sehingga dia tidak bisa menjalankan perintah yang disampaikan Gu He. Meski pada awalnya Fama bersedia membantu mengobati lukanya, namun Wu Zhen justru meminta mereka untuk tidak menentang perkataan guru besar Liu Chang. Sementara Liu Chang sendiri meminta Fama untuk tidak ikut campur, bahkan mengatakan
semua urusan Aula Pil di bawah kendalinya. Ya, meskipun Guhe terlihat sangat kesal dengan sikap kedua bebeduk, tapi Fama memintanya untuk sadar diri. Dia selama ini selalu fokus membuat pil, sehingga statusnya di Aula Pil tidaklah ada artinya. Beberapa saat kemudian, seluruh anggota aliansian dan para tamu terlihat mengadakan pesta makan-makan. Di momen ini, selain mengucapkan terima kasih atas partisipasi seluruh anggota dalam perang sebelumnya, Xion juga menuangkan gelas arak pertama untuk para anggota yang gugur. Pasalnya tanpa pengorbanan, aliansi juga tidak akan mampu bertahan. Gelas kedua barulah ucapan terima kasihnya kepada seluruh anggota. 也为联盟人能合家团聚，为联盟的壮大。 Tidak lupa diri, Xiaoyan juga bersulang secara pribadi untuk Cailin. Pasalnya selama bertahun-tahun, dia telah membuat calon bininya kesusahan mengurus aliansi, sehingga semakin membuat Cailin kelepek-kelepek sama gombalan manis Abang Oyen dan segera minta dikawinin. Waduh, kayaknya di episode berikutnya bener-bener nikah ya guys ya. Tidak berselang lama, ketika Xiaoyan lagi asyik main sama putrinya, serta Xiao sangat tertarik melihat api surgawi milik bapaknya. Mereka tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Wu Zhen dan Liu Chang dengan sangat arogan. Meskipun beberapa anggota sempat terpancing emosi, namun Xiaoyan terlihat bersikap sangat santuy dan bertanya siapa sih kedua orang songong ini. Dengan sangat percaya diri, baik Wu Zhen dan Liu Chang lantas memperkenalkan diri sebagai alkemis tingkat 7, sehingga membuat Xiaoyan memiliki kesempatan untuk mengutarakan pikirannya. Terlebih lagi dikarenakan dia memiliki niat untuk membuat pil permulaan untuk Xiao, dia lantas bertanya, apa usulan mereka? Meskipun terkejut, Xiaoyan ingin membuat pil tingkat 8, tapi Liu Chang seolah-olah mencoba tetap tenang dan meremehkan kemampuan Xiaoyan, serta memberikan beberapa bahan sebagai pembuatan pil permulaan tingkat 8. Melihat bahan-bahan tersebut, serta mendengar merupakan bahan simpanan, hal itu membuat Xiaoyan menaruh rasa curiga. Terlebih lagi di saat genting, Aula Pil tiba-tiba saja mengalami kebakaran, di mana hal itu sangatlah tidak wajar. Tepat ketika Liu Chang terpojok dan meminta Guhe untuk menjelaskan situasinya, tapi Guhe diem aja kayak orang gak guna. Wu Zhen lantas menegaskan, Aula Pil merupakan anggota khusus, bahkan Cailin saja tidaklah berani ikut campur, sehingga Liu Chang juga meminta Xiaoyan sebagai orang awam untuk tidak ikut campur urusan Aula Pil meski sebagai ketua aliansi. Waduh. Ucapan berani barusan langsung dibantah oleh Raja Pil Guhe. Dia juga bilang, Xiaoyan juga merupakan seorang alkemis, serta memiliki kemampuan di atas mereka. Meskipun ucapan Guhe adalah sebuah kenyataan, tapi sayangnya, Liu Chang si songong justru tidak mempercayainya. Dia beranggapan tidak mudah mencapai tingkat 8 alkemis, bahkan juga mengatakan, Xiaoyan sering berada di luar dan tidak mengetahui situasi internal Aula Pil. Ucapan barusan langsung ditanggapi Mamang Oyen. Dia bahkan menegaskan, besok pagi dia akan membuat pil permulaan. Jika berhasil, maka dirinya akan ikut campur urusan Aula Pil. Tepat di saat kedua bebeduk menyetujuinya dan berniat cabut, tiba-tiba... Pasca kepergian kedua tetua songong gak tahu diri, seluruh anggota lantas kembali melanjutkan pesta perayaan kemenangan, serta melupakan sementara waktu masalah sebelumnya. Keesokan harinya, ketika Xiaoyan sudah bersiap ingin memurnikan pil, Liu Chang dan Wu Zhen akhirnya tiba di tempat ini dan menjadi bahan olokan.
Pasalnya seluruh anggota telah mengetahui perbuatan mereka. Di saat Liu Chang meminta mereka untuk diem aja gak usah banyak bebacot, Wu Zhen justru kelihatan ketar-ketir kalau Xiaoyan nantinya bisa menciptakan pil tingkat 8. Liu Chang lantas memintanya untuk santuy aja. Meski Xiaoyan sudah dozun, tapi mustahil membuat pil tingkat 8. Selain dikejutkan, Xiaoyan memiliki api surgawi. Seluruh orang juga dibuat tercengang mengetahui Xiaoyan ternyata merupakan alkemis tingkat 8 dan memiliki kekuatan spiritual luar biasa mengesankan, sehingga menandakan kepercayaan diri Xiaoyan bukanlah omong kosong. Singkat cerita, setelah 8 hari berlalu begitu cepat, proses pemurnian pada akhirnya mencapai puncaknya dan menciptakan pil 8 dengan 5 warna petir, sehingga membuat Guhe terlihat murung. Dia beranggapan tidaklah mungkin bisa mengejar Xiaoyan seumur hidupnya. Sementara Liu Chang justru masih songong, di mana petir 5 warna bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. Melihat petir 5 warna mulai menunjukkan gejolak luar biasa Edun, Liu Chang lantas mengajak Wu Zhen untuk memanfaatkan waktu melarikan diri ketika Xiaoyan menahannya. Tepat ketika amukan petir berbentuk naga menunjukkan diri dan ingin menerkam King Xiaoyan, Xiaoyan sendiri segera melepaskan Ujang Zunze untuk memblokirnya, sehingga seluruh proses pemurnian pada akhirnya bisa terselesaikan tanpa kesalahan sedikit pun. Di saat seluruh anggota menyambut keberhasilan Xiaoyan menciptakan pil tingkat 8 dengan 5 warna, Xiaoyan sendiri menegaskan, aula pil tidaklah memiliki perbedaan dengan aula lainnya. Namun dikarenakan adanya beberapa orang songong selama beberapa tahun ini, hal itu dianggap sebagai kesalahan besar. Meskipun Wu Zhen dan Liu Chang mencoba membela diri serta mengatakan Xiaoyan hanya mencari wibawa, bahkan tidak memperdulikan kontribusi mereka selama ini, Xiaoyan tetaplah tidak menghiraukan ucapan licik mereka, serta meminta Cailin untuk membacakan tuduhan kedua bebeduk di hadapan seluruh orang. Di saat Cailin mulai membacakan kesalahan Wu Zhen dan Liu Chang tentang pemberontakan dan penjualan harta aliansi secara diam-diam demi keuntungan pribadi, bawahannya juga berhasil ditangkap, serta menegaskan dia membakar gudang atas perintah mereka berdua, sehingga semua kebusukan mereka langsung terbongkar di hadapan seluruh orang. Bukannya mengakui kesalahan, Liu Chang justru mengatakan tuduhan tersebut tanpa bukti dan berniat meninggalkan aliansi demi bergabung dengan organisasi lain. Namun sayangnya, Xiaoyan tidak membiarkan para pengkhianat pergi begitu saja tanpa menaruh rasa hormat kepada aliansian. Lagi dan lagi, Wu Zhen menyombongkan diri sebagai alkemis tingkat 7. Namun Xiaoyan tetaplah tidak memperdulikannya dan memberikan hukuman mati kepada kedua bebeduk bau tanah. Singkatnya, setelah masalah aliansi yang terselesaikan, Tetua Pavilion Bintang Jatuh memberikan informasi kalau lubang cacing telah terhubung secara sempurna. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Ball Tuturk the Heaven episode 160 ya guys ya. Waduh, Mimin salah ngasih judul ya guys ya. Seharusnya episode 160, di spoilernya 159 ya guys ya. Jadi untuk episode 160 di versi novelnya alias di daftar playlist bakalan keluar di episode 161. Jadi untuk lebih detailnya,
kalian bisa cek daftar playlist spoiler novel ya guys ya. Dan nanti kalau memang spoilernya udah nyusul, versi dongguannya udah nyusul, kita lanjutin lagi spoiler BTTH-nya ya guys ya, supaya nggak kebanyakan spoiler. Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small,